Istri kedua sang penguasa, episode 33. Kamu kenal Virgo? Suara deru mesin terdengar di mana-mana. Waktu jam makan siang pun hampir tiba, hingga membuat jalanan sedikit agak padat. Kedua wanita cantik tengah berdebat di pinggir jalan raya. Lebih tepatnya di depan jajaran gerobak yang menjual beraneka ragam jajanan. Ada bakso, mie ayam, gorengan, es cendol, rujak, ayam geprek, dan lain-lain. Rebecca menghalangi Aurora yang ingin membeli semua jenis makanan yang ada di sana. Bisa pecah nih perut jika semua jenis makanan itu akan masuk ke dalam perut, pikirnya. Aura, kamu sadar gak sih kalau mau beli semua itu banyak banget, Ra? Tegur Rebecca kepada sahabatnya yang saat ini tengah memesan bakso 3 porsi. Tapi aku ingin semuanya, kekeh Aurora. Aku heran deh, yang hamil kan aku. Kenapa sepertinya kamu yang ngidam? Ketus Rebecca. Biarkan saja. Mungkin saja nanti anakmu lebih sayang padaku. Atau tidak, mungkin lebih mirip denganku. Jawab Aurora seraya melenggok dengan cepat menuju ke gerobak ayam geprek. Mau tak mau, Rebecca mengikutinya. Mana ada teori seperti itu? Di mana-mana, anak aku itu nanti akan mirip dengan bapaknya atau mamanya. Ya kali mirip kamu. Aurora tak menggubris pernyataan sahabatnya yang dirasa kurang penting. Ia lebih memilih menyapa penjual yang ia datangi. Bang, pesan ayam geprek lombok hijau 1. Level yang paling pedas ya bang. Pesan Aurora dengan penuh semangat. Oke Neng, duduk dulu Neng, ayamnya baru mau abang goreng nih. Jawab penjual ayam geprek itu. Oke bang. Rebecca menelan ludahnya kasar. Nggak kepedesan tuh. Nanti kamu sakit perut gimana? Aku nggak tanggung jawab ya kalau suami kamu marah. Nggak bakalan kok, tenang aja. Ujar santai Aurora. Beberapa menit kemudian, telah ada beberapa kantongan kresek dengan beragam warna di genggaman kedua wanita itu. Ya Allah Aurora, ini nggak bakalan habis kalau kita cuma makan berdua. Rebecca menatap kesal sang sahabat. Kita kan akan makan bertiga. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Mungkin si Kim udah istirahat. Aurora menyeberang jalan menuju ke mobil baru Rebecca yang telah dihadiahi oleh Al. Mobil putih itu pun berlalu dengan kecepatan sedang menuju ke rumah sakit. Sembari dengan Rebecca yang selalu mengomeli Aurora masih perihal makanan yang mereka beli. Jenny merenggut kesal sebab Al meninggalkannya di kediaman orang tuanya. Wanita itu sudah merengek ikut ke kantor, namun tak digubris oleh suaminya. Tinggallah sekarang ia seorang diri di kamar milik suaminya, yang kadang ditempati Al ketika bermalam di kediaman itu. Tak lama berselang, ponsel Jenny berbunyi, membuat wanita itu seketika tersenyum. Halo sayang. Aku juga merindukanmu sayang. Bagaimana kerjamu? Apa kerjasama itu berhasil? Wah, kamu hebat sayang. Jangan lupakan saham sebanyak 5% untukku ya sayang, sesuai janjimu. Oh sayang, kau yang terbaik. Percakapan mesra itu pun terus berlanjut. Tanpa sadar jika di depan pintu, Dewi mendengar semua ucapan Jenny. Niatnya tadi ingin memanggil menantunya untuk ikut ke butik miliknya,
namun dia urungkan dan lebih memilih menguping di balik pintu. Dasar wanita tidak tahu diri. Al yang membuatnya bisa menjadi seperti sekarang. Tapi lihat kelakuannya. Bisa-bisanya dia main dengan pria lain di belakang putraku. Dengan geram, Dewi meninggalkan kamar itu, menuju ke suaminya yang saat ini sedang berada di ruang kerjanya. Malam harinya, Al menyuruh semuanya untuk berkumpul di ruang keluarga termasuk juga Putri. Namun yang membuat Jenny bingung, kenapa ada Jason di sini? Apa mereka akan membicarakan pekerjaan? Nicholas yang baru turun dari kamarnya memegang sebuah berkas. Al, ini berkas apa? Ini papi temuin di ruang kerja papi. Nicholas menyodorkan berkas tersebut. Al mengerutkan keningnya seraya menggapai berkas tersebut. Astaga Pi, Al sudah mencari berkas ini kemana-mana. Ternyata ada sama papi. Al pikir ada yang mencurinya. Ucap Al santai melirik ke istrinya. Memangnya itu berkas apa? Tanya Nicholas mendudukkan bokongnya di samping istrinya, sembari merengkuh pinggang istrinya dengan mesra. Apa papi ingat waktu itu? Al menangin tender lahan luas yang ada di Amerika, yang rencana akan kita bangun hotel bintang 5. Duk, apa? Bukankah berkas itu sudah ada pada Virgo? Lalu kenapa bisa ada pada tua bangka itu? Tidak, pasti yang ini palsu. Batin Jenny. Wajah Jenny tiba-tiba berubah menjadi pias. Al tersenyum tipis. Dewi, Jason, dan Putri hanya diam saja. Jika Dewi dan Jason sedang tertawa dalam hati, Putri justru sedang asik dengan ponselnya. Oh iya, papi ingat. Tapi tadi teman papi bilang, katanya lahan itu sudah ada yang mengklaim akan dibangun hotel di sana. Bahkan teman papi diajak kerjasama oleh pengusaha itu. Kalau tidak salah namanya Virgo Drugs. Ya, itu. Ucap Nicholas santai. Sesekali ia melirik menantunya. Jenny tersentak kaget. Namun, sedetik kemudian, wanita itu masih mampu mengontrol ekspresinya. Masa sih, Pi? Bagaimana bisa mereka melakukannya, sedangkan surat kepemilikan lahannya ada di sini? Apa teman papi menerima kerjasama itu? Tidak, mereka masih mempertanyakan keaslian surat kepemilikan lahan itu. Karena yang ia tahu lahan itu adalah milikmu. Jawab Nicholas santai. Baguslah, nanti Al akan coba mencari tahu, Pi. Mampus aku. Apa aku akan ketahuan? Sayang, apa kau tahu Virgo itu siapa? Tanya Al tiba-tiba membuat Jenny terkejut. Aku tidak tahu sayang. Jawab Jenny terbata. Kenapa Kak Jenny gugup? Keringatan lagi. Timpal Putri yang menatap kakak iparnya dengan kening mengerut. Sejujurnya gadis itu bingung. Sebab tidak biasanya mereka berkumpul seperti saat ini dengan kakak iparnya. Iya, kamu kenapa sayang? Apa kamu sakit? Tanya Al menyentuh kening Jenny. Aku gak apa-apa kok sayang. Jenny tersenyum paksa menepis pelan tangan Al. Apa aku boleh kembali ke kamar? Wanita itu tak ingin terus-terusan berada di sana. Ia takut jika emosinya bisa membuat kebusukannya selama ini terbongkar.
karena ia sudah sangat sulit untuk mengontrol ekspresinya saat ini. Di sini aja dulu sayang. Apa benar kamu tidak kenal dengan pengusaha itu? Tanya Al kembali dengan wajah datarnya. Tidak sayang, aku betul-betul tidak mengenalnya. Oh iya? Al merilik Jason yang sedari tadi hanya diam melihat semua yang terjadi. Jason yang cepat tanggap membuka tas kerjanya lalu menyerahkan sebuah map coklat kepada Al. Al menyodorkan itu ke depan Jenny. Kening Jenny mengerut. Ia menatap map tersebut, lalu beralih menatap suaminya. Ini apa sayang? Ucap Jenny. Perasaannya sudah tak karuan. Buka aja sayang, nanti juga kamu tahu. Ujar Al menyeringai tipis namun tak disadari oleh Jenny. Wanita itu menerima map coklat tersebut dengan tangan cukup gemetar. Perlahan namun pasti, ia membuka map coklat yang cukup besar itu. Merogoh isinya yang ternyata mampu membuat Jenny terbelalak kaget melihat isi map yang ada di depannya. Ini...